Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, dan saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita pada kesempatan ini kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-temanku, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita akan percaya sesuatu atau kita akan mengakui sesuatu kalau ada bukti atau tandanya. Bahwa fenomena yang terjadi atau fakta yang terjadi itu akan diakui sebagai sebuah kebenaran kalau ada bukti yang menjadi indikasi kebenaran itu benar-benar terjadi di dalam fakta atau di dalam fenomena yang terjadi atau yang diinformasikan oleh orang lain. Sama juga dengan orang-orang yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, di mana mereka menuntut tanda kepada Yesus agar mereka percaya. Tetapi sesungguhnya mereka itu kurang menyadari atau kurang menghayati, atau mungkin lebih dalam kita mengatakan mereka itu sebenarnya orang-orang yang menutup hati akan kehadiran Yesus yang memang sesungguhnya adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Dengan demikian Mesias itu sudah ada di tengah mereka. Karena ketertutupan hati, mereka tidak mampu melihat atau mereka tidak mampu merasakan kehadiran Mesias itu, dan bahkan menganggap Mesias, yaitu Yesus itu, sebagai orang yang bukan datang dari Allah atau bukan Mesias, sehingga mereka mengatakan hal-hal seperti itu sebagai bentuk cobaan atau juga sebagai bentuk penolakan mereka akan kehadiran Yesus sebagai Mesias yang mau menyelamatkan mereka pada waktu itu. Teman-teman yang terkasih, kita tidak perlu menuntut tanda lagi saat ini, sebab Tuhan itu sudah ada dan hadir di tengah kita. Melalui sabdanya di dalam kitab suci, itu adalah tanda Tuhan yang bersabda, atau Tuhan yang mengajarkan kebaikan, Tuhan yang menghendaki kebaikan, Tuhan yang menuntun kita agar kita bisa hidup menjadi lebih baik, atau Tuhan yang menuntun kita keluar dari kegelapan dosa menuju terang atau kegelapan, menuju terang atau cahaya kebenaran. Teman-teman yang terkasih, selain bacaan kitab suci, juga renungan-renungan dari magisterium gereja, dari Bapak Uskup, dari para imam, para diakon, atau pewarta-pewarta sabda lainnya. Jadi itu adalah tanda bagi kita akan kehadiran Allah yang
memang sudah ada di tengah mereka, di tengah kita. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, selain kitab suci dan juga para magisterium gereja, juga ajaran-ajaran yang ditetapkan sebagai dogma maupun sebagai tulisan-tulisan apostolik dan sebagainya, itu semua adalah suatu bentuk seruan kebenaran yang juga menjadi bagi kita adalah tanda kebenaran atau suara kebenaran yang memang tujuannya itu agar kita bisa berdiri di atas kebenaran dan menjadi duta kebenaran. Kita tidak perlu tanda seperti tuntutan orang-orang tadi yang bersama Yesus. Tetapi kita diajak untuk menghayati tanda-tanda itu dalam kehidupan kita atau dalam diri kita, lalu kemudian mewujud nyatakannya di dalam kehidupan dimanapun kita berada, di tengah keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang berkenan untuknya dan bisa memasuki kehidupan kekal sebagaimana yang telah dikatakannya pada Injil kemarin. Teman-teman sekalian, sekiranya bacaan Injil hari ini meneguhkan iman kita. Amin. Semoga